Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak kepikiran gimana kalau bahasa Indonesia itu jadi bahasa internasional? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alben Rasdia Basafawit, dan di sini saya akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sebagai bahasa persatuan bangsa, bahasa Indonesia telah berperan besar dalam menyatukan berbagai suku dan budaya di Nusantara. Ya, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu terdapat banyak sekali budaya dan tentunya banyak sekali eh, bahasa-bahasa tradisional. Dari kemajemukan budaya itu kita dipersatukan oleh satu alat komunikasi yang disebut sebagai bahasa Indonesia, yang sekarang menjadi bahasa nasional kita. Dan menariknya, bahasa Indonesia sendiri dalam zaman globalisasi ini menunjukkan potensinya bahwa bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional. Dan sekarang bahasa Indonesia itu sudah diakui oleh beberapa negara lain. Nah, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbesar di dunia. Diperkirakan digunakan oleh lebih dari 275 juta orang. Itu di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Wow, banyak juga ya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia kini mulai dipelajari di lebih dari 40 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan juga Belanda. Wah, kita jadi bangga gak sih sebagai pemilik bahasanya itu? Seharusnya kita bangga lah ya, karena bahasa nasional kita dipelajari oleh negara-negara lain. Dan tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa minat global terhadap bahasa Indonesia terus meningkat. Dan hal tersebut tidak semata-mata terjadi begitu saja. Tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Yang pertama, jumlah penutur yang besar. Jumlah penutur bahasa Indonesia ini sangat banyak ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti tadi yang sudah dicontohkan. Yang kedua, struktur bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Nah, ternyata struktur bahasa Indonesia itu mudah dipahami ya. Jadi hal tersebut bisa menarik minat negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, peranan Indonesia di tingkat global. Ternyata tidak hanya dari struktur bahasa yang mudah dipelajari dan juga penuturnya yang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga ada juga dari faktor perekonomian negara yang berkembang pesat. Nah, yang keempat, dukungan pemerintah. Ternyata pemerintah tuh mendukung, ya tentu saja mendukung untuk mengglobalisasikan bahasa nasional kita dengan cara pemerintah itu membangun sebuah lembaga seperti Badan Bahasa dan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau disingkat sebagai BIPA, yang kini tersebar di berbagai universitas dunia. Yang kelima, yang terakhir, perkembangan teknologi dan media digital, di mana konten berbahasa Indonesia semakin banyak diakses secara global. Ya, emang kita bisa lihat sendiri ya, di media sosial itu kita mudah sekali saling berbagi atau sharing budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor di atas, tentunya terdapat juga tantangan yang dihadapi.
Tantangan tersebut tidak lain yaitu dominasi bahasa Inggris. Ya, kita tahu bahasa Inggris itu sudah dari lama digunakan sebagai bahasa internasional. Kita juga mempelajari bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan negara lain. Kedua, kurangnya promosi internasional. Ya, ini mungkin kita juga bisa berperan dalam mempromosikan bahasa nasional kita ya. Jadi di sini kendalanya itu kita kurang promosi ke luar bahwa kita memiliki bahasa Indonesia. Yang ketiga, keterbatasan literatur ilmiah dan media global. Ya, media global banyak yang kurang atau sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam media tersebut. Dan yang terakhir, variasi dialek dan ejaan. Meskipun struktur bahasa kita itu mudah dipahami, namun orang luar itu masih kesusahan dalam memahami dialek dan juga ejaan. Mungkin ya pasti hal tersebut terjadi pada seluruh bahasa ya. Kita dalam mempelajari bahasa Inggris juga kadang kesusahan dalam memahami ejaannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita memiliki upaya dan strategi pengembangan untuk membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan yang pertama meningkatkan program BIPA. Ya, BIPA itu kan dikembangkan oleh pemerintah. Jadi ini adalah salah satu cara atau upaya pemerintah dalam menaikkan potensi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua, mendorong penerjemahan karya sastra dan ilmiah. Dengan menerjemahkan karya sastra dan ilmiah dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, orang luar negeri mau tidak mau akan mempelajari bahasa Indonesia karena mereka juga membutuhkan pemahaman tentang bahasa Indonesia untuk membaca karya sastra dan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, mengandalkan festival budaya dan bahasa Indonesia. Nah, jika ada festival berbagi budaya atau sharing budaya bahasa, seperti itu kita harus mempromosikan bahasa kita, budaya kita dan lain sebagainya. Ini merupakan kesempatan kita untuk memajukan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan yang terakhir, mengoptimalkan media digital dan diplomasi budaya. Ya, kita bisa menaikkan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga dalam karya musik, karya film, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah selesai membahas tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ya, kalau sebelumnya kita pernah berpikir apakah bahasa Indonesia itu bisa jadi bahasa internasional apa enggak ya? Ya, jawabannya bisa. Namun kita perlu mengembangkan lagi agar potensinya semakin naik. Dan sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar menjadi bahasa internasional. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan teknologi, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, namun juga dapat menjadi jembatan komunikasi antar bangsa. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda ikut berperan aktif dalam memperkenalkan bahasa Indonesia
ke dunia luar. Sekian dari saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.